Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Oni-chan. Halo semua, jadi kali ini kita bakalan ngasih video tutorial membuat Nasi kuning. Yuk kita simak videonya. Bahan yang diperlukan ialah beras, santan yang termasuk zat aditif alami karena terbuat dari kelapa. Kemudian gula yang termasuk zat aditif alami karena terbuat dari tebu. Dan termasuk pemanis alami. Lalu ada penyedap rasa yang termasuk zat aditif sintesis karena terbuat dari bahan-bahan kimia. Alami karena merupakan zat makanan yang diperoleh dari alam. Bawang putih dan bawang merah termasuk zat aditif alami yang dapat menjadi pengawet dan penyedap. Lengkuas yaitu termasuk zat aditif alami berfungsi sebagai pemberi aroma. Kemudian, kunyit termasuk zat aditif alami yang berfungsi sebagai pewarna dan terbuat dari alam tanpa disintesis. Daun salam termasuk zat aditif alami berfungsi sebagai aroma. Kemudian daun serai termasuk zat aditif juga dan sama fungsinya sebagai pemberi aroma. Daun jeruk termasuk zat aditif juga dan dengan fungsi yang sama sebagai pemberi aroma. Alat yang diperlukan ialah dandang, kompor, cetakan tumpeng, pisau dan cobek, dan timun dan tomat opsional hanya untuk sebagai hiasan. Kemudian dilanjutkan dengan kita mencuci beras hingga bersih. Lalu kupas kunyit, bawang putih, bawang merah, dan juga lengkuas. Lalu dicuci hingga bersih. Kemudian kita siapkan cobek dan taruh bawang putih di sana secukupnya saja. Kemudian kita masukkan garam dengan secukupnya saja. Setelah garamnya masuk dan ditaruh di cobeknya, kita ulek hingga menjadi halus. Kemudian setelah bawang putih sudah halus, masukkan bawang merah beberapa siung saja dan ulek atau tumbuk kembali hingga halus dan tercampur dengan bawang putihnya. Setelah bawang putih dan bawang merah tercampur halus, masukkan kemiri secukupnya saja, kemudian ulek atau tumbuk hingga tercampur rata dan halus. Kemudian setelah bawang putih, bawang merah, kemiri tercampur rata, kita masukkan kunyit sebagai pemberi warna pada nasi kuningnya. Kemudian setelah bumbu tercampur dan berwarna kekuning-kuningan, kita tambahkan lengkuas dan kita tumbuk atau ulek. Tapi jangan sampai terlalu halus ya. Setelah lengkuas ditumbuk, kita tambahkan serai sebagai pemberi aroma. Panaskan minyak terlebih dahulu. Ketika minyak sudah panas, masukkan bumbu halus ke dalam panci dan aduk hingga wangi. Ketika dirasa bumbu sudah wangi, masukkan serai dan lengkuas ke dalam panci berisi bumbu tersebut. Kemudian aduk hingga merata dan kecoklatan. Ketika sudah wangi dan dirasa sudah kecoklatan, masukkan air secukupnya. Kemudian masukkan santan dan daun salam. Lalu aduk semuanya hingga merata. Jika semua bumbu sudah masuk ke dalam wadah semua, kita harus mengaduknya hingga mendidih. Jika bumbunya sudah mendidih, kita masukkan beras yang sudah kita cuci tadi. Jika bumbu dan berasnya sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam panci, lalu kita kukus dengan api sedang ya. Ini dia hasilnya setelah dikukus. Harum dan cantik warnanya karena dari kunyit dan daun salam dan daun jeruk. Aduk-aduk sambil didiamkan agar dingin. Kemudian kita buat hiasan pinggiran nampannya dari daun pisang yang dibentuk segitiga dan di straples. Lalu masukkan nasinya ke dalam nampan yang sudah dihiasin daun pisang. Setelah dimasukkan ke dalam nampan, lalu nasinya diratakan agar bisa dihias. Lalu masukkan nasi kuning ke cetakan tumpeng dan cetak di atas nampan yang sudah dihiasi oleh daun pisang. Cetak, cetak, cetak. Lalu masukkan lauk sesuai selera. Kemudian setelah selesai kita tambahkan
telur dadar yang sudah dipotong-potong menjadi kecil dan tipis ke atas nasinya sebagai lauk sekaligus hiasannya. Tara, ini dia hasilnya. Cantik kan? Cantik dong hasilnya, siapa dulu yang buat? Kelompok kita gitu loh. Ini dia hasilnya. Oke guys, makasih yang sudah mengikuti proses pembuatan nasi kuning kita. Jangan lupa Like,